Ya, selamat siang Pak Hans. Apa kabarnya ini? Selamat siang Pak Rinto. Selamat tahun baru. Oke. Puji Tuhan sehat Pak. Ya. Lagi sibuk apa ini Pak? Lagi sibuk Pak. Menata setelah awal tahun baru. Ya, untuk program bukan tahun baru. Apalagi kan dalam waktu dekat sudah akan siap-siap tatap muka, kelas tatap muka, jadi sedang persiapan itu Pak. Oh iya Pak ya. Oke ya. Pak, sebentar lagi kita akan coaching selama berapa menit ke depan Pak ya. Coaching ini akan memfasilitasi kita untuk menemukan nilai-nilai apa yang Bapak miliki sebagai guru coach profesional. Apakah berkenan Pak? Oh siap Pak, siap. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ya, di akhir coaching ini Pak, apa yang paling penting yang ingin Bapak dalami ya, lebih jauh sebagai seorang guru coach profesional? Ya, saya pikir saya percaya sih bahwa selain coaching itu selain keterampilan, tapi dia mempunyai nilai ya di dalamnya. Jadi selain keterampilan komunikasinya sendiri, tapi pasti ada unsur nilai-nilai. Jadi saya juga merasa perlu mendalami nilai-nilai sebagai seorang coach itu. Oke Pak, berarti yang ingin Bapak dalami ingin lebih mendalami bagaimana nilai-nilai seorang guru coach profesional Pak ya? Betul. Pak. Ya. Mengapa hal itu penting Pak menurut Bapak? Ya karena buat saya nilai-nilai itu adalah hal yang menggerakkan seseorang dari dalam menggerakkan motivasi seluruh apapun yang akan dikerjakan akan selalu di drive karena nilai-nilai tersebut, terutama pasti soal hal-hal yang benar, hal-hal yang berguna bagi banyak orang, yang lebih mulia. Nah itu yang tentunya saya berharap bisa semakin kuat dalam diri saya. Berarti dengan menolong nilai-nilai itu Bapak bisa semakin memperkuat berarti nilai-nilai kebenaran juga Pak ya. Artinya dengan nilai-nilai itu Bapak bisa terpacu untuk bisa menjadi seorang guru coach profesional Pak ya. Iya, betul Pak, betul. Oke Pak, apa yang perlu Bapak lakukan Pak untuk bisa memiliki nilai-nilai sebagai seorang guru coach profesional? Ya, yang pertama ya saya harus mencoba mempelajari standar-standar nilai yang general. Kalau tidak yang general yang diprasyaratkan untuk seorang coach itu apa? Misalnya kejujuran, kepedulian, kehadiran, memberi rasa aman, kemudian memotivasi itu mungkin. Terus harus juga saya sesuaikan dengan, saya mungkin tambahkan dengan yang mungkin menjadi nilai-nilai pribadi saya ya, misalnya tentang ya kebenaran, menolong orang, kemudian ya hal-hal seperti itu Pak kira-kira. Jadi saya harus mempelajari standar yang umum yang diprasyaratkan seorang coach, tapi juga ada nilai-nilai yang lain yang juga harus saya tambahkan, misalnya soal ya berkata jujur, ketulusan hati, misalnya bahwa proses coach itu harus dilakukan ketulusan. Terus kemudian buat saya nilai-nilai yang penting itu juga ini terutama bagi saya, melihat orang lain itu berharga, itu yang melihat orang lain itu punya potensi, melihat orang lain itu spesial di mata Tuhan. Nah itu mungkin yang bagi saya itu saya perlu terus tanamkan dalam diri saya gitu. Oke Pak, berarti mempelajari secara generik ya apa yang jadi nilai seorang guru coach profesional, dan mungkin menambahkan dengan nilai-nilai yang
pribadi Pak ya, untuk bisa Iya, menambahkan supaya kita semakin komplit ya, semakin utuh betul, sebagai seorang betul, guru coach betul. profesional Pak ya. Oh iya Iya, Pak. betul. Apa yang paling Bapak sukai? Yang paling Bapak sukai untuk lakukan untuk bisa menerapkan nilai-nilai itu Pak ya? Hmm, yang paling saya suka itu ya artinya yang sebuah nilai yang paling saya yakini kuat itu adalah melihat bahwa setiap orang itu berharga dan punya kemampuan yang Tuhan beri dalam hidupnya untuk bisa mencapai tujuannya, mengatasi persoalannya, menemukan sumber dayanya, bahwa setiap orang itu memiliki keberhargaan dan pasti punya kemampuan yang Tuhan beri. Nah, itu yang kesadaran itu yang sekarang ini paling saya sukai gitu ya dari proses belajar coach ini. Iya Pak. Di samping itu mungkin ada lagi Pak, selain mungkin mempelajari apa yang Bapak suka itu, bahwa manusia itu berharga. Kira-kira apa? Ada poin yang lain Pak? Ya, akhirnya saya melihatnya begini, betul. Ya oke, melihat orang lain berharga, melihat orang lain mampu itu salah satu. Tapi saya lihat hal yang lainnya, ya saya tidak bisa melihat itu kalau saya tidak peduli, gitu ya. Kalau saya tidak punya kepedulian, saya tidak punya empati untuk ingin mengerti. Nah itu kalau tidak ada rasa itu ya saya cuma tahu bahwa orang lain berharga, tapi ya selesai gitu. Tapi saya rasa saya perlu temukan dengan kepedulian gitu ya, betul hati yang juga peduli supaya mereka mencapai tujuannya gitu. Oke Pak, dengan kondisi sekarang kira-kira yang Bapak lihat ya, bagaimana penerapan nilai seorang guru coach profesional dengan kondisi yang sekarang, rasa kepedulian yang mungkin dimiliki mungkin teman atau sejawat atau mungkin anak-anak kita, kepedulian mereka untuk membangun diri mereka, kira-kira menurut Bapak bagaimana ya Pak? Ya, saya mungkin pernah cerita ke Pak Ning, bagaimanapun background saya sebagai seorang konselor itu membuat saya agak berbeda dalam memandang orang ya. Ya sebenarnya hampir sama, tapi bagaimanapun kalau konselor itu kan memandang orang itu seperti ya pasti mereka ini perlu ditolong, mereka ini perlu diberi nasihat. Nah ini memindahkan itu sekarang berpindah ke cara berpikir atau value coach ini bagi saya pribadi terus berproses ya. Kadang-kadang ketika ada orang mau konsultasi atau ngobrol itu merubah ke mindset seperti seorang coach itu masih berproses. Saya sedang terus belajar membiasakan gitu maksudnya. Karena kadang-kadang sudah terbiasa, oh ya dia butuh nasihat, dia butuh ini, butuh itu gitu, sehingga kadang-kadang ya pengennya sih langsung ngasih aja atau kasuhan, tapi saya pikir itu kan kurang baik gitu ya maksudnya. Jadi itu yang hari-hari ini masih saya sedang lakukan, membiasakan dengan paradigma, dengan value yang baru ini. Oh iya, mantap ya. Oke, berarti dengan value yang baru dari sisi coaching untuk bisa menolong, bukan memberikan solusi kepada mereka, tapi mereka mencoba untuk mencari solusi dari mereka Pak ya. Para klien itu Pak ya. Betul. Iya, Pak. Oke Pak. Iya betul Pak. Betul. Mungkin terakhir Pak ya. Apa kesimpulan yang mungkin Bapak ambil ya dari sesi coaching kita pada saat ini? Ya saya terima kasih bahwa saya tadi diingatkan bahwa coaching ini bukan cuma soal keterampilan ya, bukan soal keterampilan komunikasi saja atau kemampuan bertanya, tapi yang lebih penting adalah value apa yang harus saya miliki dan saya lakukan, karena itu justru yang akan mewarnai seluruh proses komunikasinya. Jadi ya terima kasih. Jadi saya jadi juga diingatkan value mana yang saya harus semakin pertajam dan pilih untuk memantapkan diri saya, memainkan
melakukan peran sebagai seorang coach. Guru coach profesional Pak ya. Ya, betul. Oh iya, memantapkan dengan nilai-nilai yang ada supaya semakin apa ya, semakin piawai mungkin ya, semakin piawai, semakin lebih bertanggung jawab dalam coaching orang Pak ya. Betul. Oke Pak, bagaimana Bapak bisa menerima, membuat kesimpulan itu menjadi bagian daripada Bapak? Ya, sekali lagi saya harus terus membiasakannya. Sekarang membiasakan dengan mindset coach yang baru itu. Kemudian beberapa waktu ini ketika saya melakukan coaching, saya kemudian selalu bertanya kepada mereka apa yang kalian rasakan. Nah, ketika memang mereka mengetahui bahwa ternyata ya mereka menemukan sendiri keberdayaan mereka, jadi mereka jadi senang. Nah, itu membuat saya juga semakin iya benar juga bahwa ini itu membuat saya lebih menghargai, jadi semakin menyadari betapa value memandang orang berharga, berkemampuan itu betul-betul sangat luar biasa. Oke Pak, bagaimana Bapak bisa menghargai itu? Mungkin menjadi suatu hal yang istimewa. Menjadikan itu istimewa bagi Bapak. Ya saya, sekalipun saya ada peran lain juga sebagai konselor, peran lain sebagai trainer, juga sebagai guru, saya menjadikan coach itu termasuk value coach, berarti value coach itu sebagai pusatnya. Kalau dulu terbalik, kalau dulu dia cuma salah satu aja yang saya angkat kemampuan tambahan, tapi sekarang saya jadi inti semua proses yang akan saya kerjakan, baik dalam proses coaching, dalam proses training, dalam proses sebagai guru. Jadi buat saya akhirnya ini jadi sangat istimewa memang, jadi sangat istimewa. Dan kemudian terus mencoba mensosialisasikan pentingnya coach ini ke berbagai orang ya, bukan hanya supaya mereka jadi seorang coach, tapi menyadari bahwa kamu itu perlu di coaching, itu penting. Nah, kenapa perlu di coaching? Perlu di coaching. Jadi perlu di coaching bukan untuk menunjukkan bahwa kamu itu bermasalah, bukan, tapi justru supaya kamu tuh semakin kamu menemukan sendiri kehebatanmu, istilahnya begitu. Itu luar biasa. Luar biasa Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak buat sesi coaching kita pada pagi hari ini. Sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih juga buat ini. Terima kasih. Sampai berjumpa sesi coaching berikutnya Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Ya. Stop bentar Pak ya. Ya.